إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل من مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة دين الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمعصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله لا إله إلا الله صلى الله لا إله إلا الله صلى الله إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشهاد والجواد يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشهاد والدرج بداياتي رب العالمين يا وهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السال والدرج رب انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بعرضهم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السال والدرج ولبثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السال والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asma'il darajat wa amin wa dzalika sabilu anbiya'il illahi mursalin wa awliya'is salihin wa ulamaa'il amilin wa rasulil ilmi wa rasul wa sallallahu alaihi wa sallam khatamin nabiyyin wa imamul muttaqin sayyidis ini keluarkan wa ala wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil Allah amma ba'd Rudina billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa bi sahri sadri amin 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 warzuqni fa'man ya rab amin ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, khusus Fadilatul Sayyid guru kita, orang tua kita yang dari Allah Assalamualaikum. Wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatuh. Amin ya Allah, alaina alaikum. Memanjangkan usia beliau, memberkahkan kehidupan beliau dunia dan akhirat, memimpin juga keluarga beliau
Selanjutnya qala radhiyallahu ta'ala Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu maju Ji. Beliau Imam Abdullah Al-Haddad berkata, alhamdulillah sekarang kita meningkat pada penjelasan tentang sholat, penjelasan tentang ilmu dan yang berkaitan dengan ilmu sudah selesai. Kemudian Imam Al-Haddad juga menjelaskan tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Kata Imam Al-Haddad, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah oleh kalian semua, faqahanallah wa iyyakum fiddin. Kemudian Imam Abdullah Al-Haddad berdoa, doa beliau, faqahanallah wa iyyakum fiddin, semoga Allah memberikan pengertian dan semoga Allah mengilhamkan tuntunan kita dari keburukan diri kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Wa ajallu mabanil Islamil khamsi pada syahadatain, dan rukun Islam yang paling mulia setelah syahadat. Jadi sholat itu adalah salah satu rukun Islam yang paling mulia setelah syahadat. Wa mahalluha binantin mahalla ra'si minal jasad, dan posisi bukan kepala dari tubuh. Coba kepala dari tubuh itu bagaimana? Tubuh kita malah bagus, sehat, kekal, tangan komplit, kiri kanan, kaki komplit, kiri kanan. Kepalanya nggak ada. Nah, itu seperti itu. Ya, apa itu? Jurik. Tubuh ada komplit, kaki kanan, kanan kiri kanan, kanan kiri kanan, kaki kiri kanan, komplit semua. Tapi nggak ada kepala, hidup enggak kan? Nah, sebagaimana orang tubuh tanpa kepala itu tidak hidup. Tidak hidup dalam kurung dalam kurung lagi mati, dalam kurung lagi gentayangan. Nah, sebagaimana tubuh tanpa kepala, dia nggak ada kehidupan alias mati. Bahkan dalika la bina liman la sholatah lah. Demikian pula tidak dipandang beragama orang yang tidak sholat. Ya, orang yang tidak sholat itu dianggap tidak beragama. Nah, agamanya mati. Sebagaimana jasad tanpa kepala, sebagus apapun tubuh, secantik apapun tubuh, semulus apapun tubuh, seindah apapun tubuh, tanpa kepala tetap tidak ada kehidupan. Mati tubuh itu. Demikian pula agama tanpa sholat. Maka orang yang tidak sholat tidak dipandang beragama. Ini kata Imam Al-Haddad, kadzalika warada fil akhbar. Demikian yang warid atau yang disebutkan di dalam akhbar, banyak hadis, artinya bukan hanya satu. Akhbar jamak. Hadis-hadis menyebutkan demikian. Artinya banyak hadis yang menyebutkan bahwa orang yang tidak sholat dipandang tidak beragama. Berarti menurut siapa itu?
menurut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahib syar'i, ya, penyampai syariat dari Allah. Karena ketika disebut idza itlaqat syari' Allahu haqiqiyyan wa Rasulullah majaziyyan. Apabila disebut syari' garis miring syariat, maka hakikatnya Allah, majaznya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi katakan orang yang tidak sholat itu dianggap tidak beragama. Semoga Allah melindungi kita. Semoga kita termasuk orang yang menegakkan sholat. Jalan Allah wa iyyakum minal mahfudin ala sholat. Imam Al-Haddad berdoa lagi, semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang yang terjaga menjalankan sholat, terpelihara menjalankan sholat. Amin ya Allah ya Allah. Doanya aulia. Dia tutup. Kadang-kadang kita nih ketika baca kitab terlena dengan doa-doa seperti ini, dilewati aja. Al-muqimmin laha, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menegakkan sholat, terjaga dari sholat, artinya tidak meninggalkan sholat, dan juga sebagai penegak sholat. Al-khasyi'ina fiha, kata Imam Al-Haddad lagi, dan termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Amin. Ad-daimina 'alaiha, dan khusyuknya terus menerus. Sholatnya dalam keadaan khusyuk terus menerus. Amin. Fabidalik, dengan itulah Allah amarallahu ibadahul mu'minun, amarallahu ibadahul mu'minin fi kitabih. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, wabihi wasofahu, dan dengan itu pula Allah memberikan sifat atau mensifati hamba-hambanya yang beriman. Faqala azza min qail hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat dan sholat al-wusta, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan qanitin, tumut patuh. Nah, as-sholawatu hiyal maktubatul khamsu, maka yang dimaksud as-sholawat yaitu sholat yang 5 waktu. Pertama zuhur, wal asr dan asar, wal maghrib dan maghrib, wal isya dan isya, wal subuh dan subuh. Patilka tenggang terhadap siapapun seseorang dari kalangan muslimin meninggalkannya. Bihalin minal ahwa, bihalin minal ahwa. Di dalam kondisi apapun, situasi apapun, tidak bisa ditinggal. Madama yaqilu, selama akalnya berfungsi, kecuali sudah gila dan mati baru. Ya. Jadi rusuhnya sholat yaitu junun, ya, gelok atau gadis miring, gila, dan magma ale mabuk. Berarti makumnya yang tidak sholat, kalau tidak itu silakan makum sendiri. Walau balagha bihil asu wal marad ila aqsaqayati, walaupun udurnya, payahnya atau sakitnya
sampai parah. Tetap sholat harus dijalankan. Nanti yang mau bedakan pelaksanaannya, ada rukhsah dari syariat, ada rukhsah dari hukum. Dari Masya Allah. Ya kalau udah nggak sanggup kedip, masa iya kedip aja nggak sanggup ya, begitu. Ini yang 5 waktu. Dan dalam kondisi misalkan ada di satu kondisi nggak ada pakaian, kan syarat sholat suci tempat, badan dan pakaian. Nggak ada pakaian misalkan, minjem nggak bisa, nggak ada. Selagi masih bisa minjem ya minjem, kan? Nggak bisa misalkan ada di daerah di mana gitu, di pedalaman yang dipakai najis, saking wajibnya nggak ada pakaian. Jika tidak mungkin ada penutup yang lain, misalkan kedaunan nggak ada, pakai tanah dibalut itu. Seberapa tebal? Setebal kira-kira kalau lagi ngobrol di majelis takhotub dalam forum bincang-bincang, jaraknya misalkan segini, ada berapa meter? 2 meter ada. Nah, dalam jarak 2 meter warna kulit asli nggak kelihatan. Warna kulit aslinya ketutup oleh tanah itu. Nah itu apa namanya? Sah. Artinya daripada nggak sholat itu tetap harus, walaupun harus dibalut dengan tanah. Saking wajibnya sholat dan tidak bisa ditinggal. Tapi di zaman yang kondisi sekarang kan tanya, iya, gitu. Semiskin-miskinnya untuk daerah kita ya, baju mah punya kan gitu. Kalau punya, perasaan jauh ya dari udur-udur ini jauh. Kecuali mungkin saudara-saudara kita yang ada di luar benua sana, ya, kayak Afrika, Ethiopia dan lain-lain. Nah, memang ya kalau kita kan negara subur. Walau balagha bihil azum wal marad ila aqsa wayati. Walaupun tadi misalkan kelemahannya, sakitnya sampai parah, tetap sholat itu wajib, tidak bisa ditinggal. Dan di sana ada rukhsah, kebolehan. Wa sholatul wusta, dan yang disebut dengan sholat al-wusta di dalam firman Allah tadi yaitu hiya al-asru, sholat asar. Kama warada bihil hadis sahih, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih. Khassahallahu bidzikri li ziyadatil fadli wasyaraf, li ziyadatil fadli wasyaraf. Allah khususkan yaitu untuk meningkatkan keutamaan dan kemuliaan. Wadzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam, dan itu sudah terkenal, sudah masyhur di dalam Islam, bukan hal yang samar, bukan hal yang tabu, bukan hal yang tersembunyi, tapi sudah terkenal, masyhur. Hatta balagana fi sababi nuzuli rusa fi salatil khauf, hingga sampai berita kepada kita tentang sebab turunnya rusuh dalam sholat siddatil khauf. Bahkan dalam kondisi genting sekalipun sholat tetap wajib. Kita nih mau perang, berhadapan dengan musuh, di depan kita musuh siap menyerang kita. Datang waktu sholat,
Salat tetap dijalankan. Nanti bedanya ada rukhsah di sana yang disebut sholat risidatul khauf, sholat dalam keadaan genting. Ada caranya sholatnya. Artinya tidak ada alasan sholat bisa ditinggalkan. Maka tadi dikatakan sama Imam Al-Haddad fi alim minal aqwal. Anak muslimin akan ma Rasulillah fi ba'dil quswan. Dulu kaum muslimin beserta Rasulullah SAW dalam keadaan ada di situasi peperangan. Fasalla bihim alaihi salatu wassalam at-tuhra ala wajhil ma'hud. Maka kemudian beliau bersama kaum muslimin salat. Salat yang kemudian dikenal kesininya salat lissidatil khauf. Nah, kondisi itulah yang kemudian turunnya rukhsah salat sidatil khauf. Wa kana muslimun beriban minhum yahudahu. Saat itu lawan musuh kaum musyrikin tidak jauh dan sudah kelihatan, sudah menghadap, sudah siap nyerang. Falamma faragu minas sholat, qala ba'dul musyrikin, ketika beliau yang mulia Rasul bersama kaum muslimin selesai sholat, sebagian orang musyrikun ngomong, coba kalau tadi kalian itu serang, kalian terkam mereka dalam keadaan sedang sholat, langsung tumuh, tentu kalian menang. Kata ada yang nyeletuk ibaratnya ya, sebagian kaum musyrikin. Faqala baqiyatul musyrikin, yang lainnya ngomong lagi ngejawab, inna lahum ba'da hadhihi salat salatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abanatihim. Kamu nggak tahu sih, bagi mereka ini salat ini itu lebih mereka senangi, lebih mereka sukai ketimbang orang tua mereka, bapak mereka, anak-anak mereka. Artinya walaupun dalam keadaan sholat, mereka nggak bisa nggak bisa dikalahkan. Yanuna al-asr, yang mereka maksud yaitu sholat asar. Panazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah, maka turunlah Sayyidina Jibril alaihi salam menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salatul khauf, menyampaikan tentang salat khauf atau salat sidatil khauf. Fantur kaifa shara fadlu hadhihi salat. Maka coba silahkan renungkan, pikirkan bagaimana keutamaan sholat ini. Makluman hatal musyrikin, sehingga kaum musyrikin pun tahu, gitu, sampai tahu sholatnya. Walaupun mereka lagi sholat, mereka nggak bisa kan, karena bagi mereka sholat lebih mereka senangi daripada dibanding orang tua mereka dan anak-anak mereka. Qala ta'ala wallahu a'lam. Panjang tanggulan. Cukup dulu, mudah-mudahan ini jadi jadi peneguh, jadi baris, jadi tuntunan untuk kita semua, sehingga kita bisa jaga sholat kita dan semua kita termasuk orang-orang yang sesuai dengan doanya Imam Al-Haddad tadi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan guru kita
istiqomah dalam segala urusan keilmuan dari Rasul Muhammad SAW. Lebih pada malam ini kita berharap ya pemahaman daripada kajian kita tentang bab sholat yang membuka diri kita agar kita selalu hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya sholat itu emang nggak ada duanya deh. Dasar daripada segala kedudukan itu sholat. Jadi ada satu riwayat hadis di mana amalan pertama kali yang dilihat itu amalan yang disiapkan sholat. Kalau sholatnya benar, ya semuanya benar tuh. Nah, kan dahsyat, serem, ya serem banget. Dan ini dahsyat. Alhamdulillah ya Allah, berapa banyak di antara kita yang masih lalai dengan kedudukan sholat, yang masih sholat aja masih diancam sama Allah Taala. Wawailul musallin, celaka bagi orang yang sholat. Itu apa? Yang lalai dalam sholat. Sholat tapi dia lalai. Ya, gimana yang enggak sholat lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangankan hubungan kepada Allah dasar kepada kekuatan segala kedudukan silaturahmi. Hubungan kepada manusia aja, ya. Hubungan kepada manusia kita memutuskan hubungan silat, ya. Kalau hubungan kepada manusia itu kan namanya silat. Ya, silat bukan silat pencak silat nih, bukan. Ya, hubungan kepada manusia ini silat. Ya, kepada Allah namanya sholat. Gitu aja. Ya, silaturahmi aja, memutuskan silaturahmi aja, ya, itu haram. Ini berhubungan sama manusia aja nih urusannya sampai sebegitu. Gimana kepada kedudukan Allah Taala dengan kedudukan sholat? Siapa yang mau nolong kita? Cuma na'udzubillah min dzalik, ya. Dan kita takut dalam hal ini. Kita takut dalam hal kedudukan sholat. Ya, di mana dalam segala kedudukan itu benar-benar, ya, terlebih yang sering kita didawakkan itu ya dalam surat Al-Maun itu. Wawailul musallin alladzina hum an salatihim syahun. Ya, bagi orang yang lalai salatnya, ya, diancam sama Allah Taala. Wawailul musallin. Ya Allah ya Rabb, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya, diberikan kita ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan ampunan, ya, dijaga dari segala keburukan kita berlindung dari segala penyakit malas kita, ya, penyakit jelek yang ada di dalam diri kita. Ini penting, ya, penting, karena segala sesuatu itu kenapa kita malas, berarti ada penyakit dalam diri kita, dan kita mohon kepada Allah Taala agar kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, ya, terhadap keburukan diri kita sendiri. Gitu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu aman. Ya, dengan kekuatan yang ada dan Allah Taala diberikan kekuatan sehingga kita bisa melangkah. Ya, sebagaimana kekuatan malam ini, gitu kan. Yang punya kekuatan semangat, ya, datang dia pengajian. Ya, walaupun hujan kayak gimana, nggak peduli. Ya, nggak peduli. Gitu. Ada kekuatan, ya, ikatan. Ya, ini dari jauh lagi belakang. Sana itu dari jauh. Dia pakai motor jaga. Dulu juga begitu, dicontohkan oleh guru kita saja. Ya, zaman masa-masa dulu, ya, awal-awal dulu, ya, pakai motor jauh, jalanan masih hancur. Tanjung Sari itu, ya, hancur jalanan masih. Pakai motor, hujan, pokoknya malam nggak peduli. Udah waktunya ngaji, kecuali sakit, uzur ya, benar-benar uzur baru deh. Ya, yang benar-benar yang nggak bisa, ya, dikendalikan, itu terpaksa. Kalau masih soak-soak masuk angin mah, ya, dibablas. Dan kita penting dari hal begitu. Yang harus kita perhatikan penyakit diri kita ini nih, malesnya kita nih. Waduh, kalau dia kena malas, subhanallah min dzalik. Kenapa? Ya, intinya kembali lagi, kalau kita malu, ada punya rasa malu, itu ada rasa tanggung jawab. Ya, kalau nggak ada rasa malu, hujan malas udah. Dicari-cari alasan, ya, berdalih macam-macam. Ya, namanya juga nggak punya rasa malu, ya.
Itu dia yang harus kita perhatikan diri kita masing-masing. Contoh sudah banyak, ya. Kita belajar daripada kedudukan contoh yang Allah berikan di dalam kehidupan mata kita yang kita lihat, yang kita dengar. Bagaimana dengan kedudukan orang-orang terdahulu maupun yang sekarang yang Allah lalaikan, yang atau Allah memberikan kedudukan taufik hidayahnya, kita tinggal mencontoh. Kita memohon kepada Allah Taala terhadap diri kita sendiri agar diselamatkan, ya, daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Penyakit-penyakit malas, ya, penyakit apalagi penyakit maksiat, subhanallah menjalik. Semoga Allah ampunin kita, memohon kepada Allah Taala diberikan taufik hidayah, kekuatan, sehat, walafiat agar bisa menegakkan syariat Islamnya. Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala amanat kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana jarabna ya lana jarabna wa annana jarabna ala تزيل كل حوى واصبر لنا بوامن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل بمحبة أو بيرة أو صبا والمسلمين أدبا آمين ربي أزبا فضلا والجد الفنان باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه حتى العبد وآله وصحبه عند خلاص سبيل الحمد لله في المال والثناء والحمد لله في المال والثناء لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المحفوظ في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا رقيب الإحسان كم لك علينا بالإحسان لسانك الظليم يا عنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم بارك اولادنا وذريتنا وذرهم بالرحم وعافهم واعف عنهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم امواتنا وارحم ازواجنا وذرياتنا وارحم امه محمد وارحم عنا واغفر لنا ولاخواننا الذين
سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وتحية السلام وآخر الحمد لله رب العالمين الله أكبر وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.